Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat, Allah subhanahu wa ta'ala telah begitu banyak memberikan kepada kita nikmat. Tapi sayang, sedikit sekali di antara kita yang mau mengingat. Terkadang kita baru bisa merasakan besarnya itu nikmat ketika nikmat itu telah mulai berkurang atau lenyap. Oleh karena itulah kaum muslimin, kaum muslimat, hari ini kita akan membahas tema seputar tentang nikmat. Karena di sana ada dua model manusia ketika mereka mendapatkan nikmat. Yang pertama mereka menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersyukur dengan nikmat yang mereka dapat. Yang kedua, mereka menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang kufur dengan semua nikmat yang mereka dapat. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersyukur, bagaimanakah cirinya, apakah tandanya? Yang pertama, hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersyukur dengan semua nikmat yang mereka dapat adalah hati mereka mengakui, hati mereka membenarkan bahwasanya semua nikmat ini memang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, lisan mereka mengakui, lisan mereka membenarkan bahwasanya semua nikmat yang mereka dapat ini datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kepintaran, bukan karena kepandaian, bukan karena keahlian atau karena keterampilan yang mereka miliki. Tapi semata-mata semua karena kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Yang ketiga, hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersyukur dengan semua nikmat yang mereka dapatkan, dengan semua nikmat yang mereka peroleh. Anggota tubuh mereka melaksanakan semua konsekuensi dari ketaatan atas semua nikmat yang mereka dapatkan ini. Jikalau mereka mendapatkan harta, maka mereka akan berbagi dengan harta yang mereka miliki ini. Kabar gembiranya wahai kaum muslimin, setiap harta yang kita bagikan, setiap harta yang kita sedekahkan, setiap harta yang kita infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, mana kosomalun bisedekah, tidak akan berkurang harta itu karena disedekahkan. Allah akan tambahkan dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan berkah harta ini. Yang kedua, kalaulah mereka mendapatkan nikmat berupa hadirnya sang buah hati, maka mereka akan didik, mereka akan tarbiyah anak-anak ini dengan didikan agama. Mereka akan biasakan anak-anak ini dengan adab dan akhlak agama. Dan mereka akan biasakan anak-anak ini untuk hidup sebagaimana aturannya agama. Kabar gembiranya wahai kaum muslimin, siapa saja di antara kita yang memiliki buah hati yang tercinta, yang kita didik mereka menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa, maka kelak kita akan mendapatkan bakti mereka. Dikala usia kita senja, maka mereka lah yang akan merawat dan mengurus kita. Dikala kita telah tiada, maka dari lisan mereka akan mengalir doa demi doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salas. Kalau anak manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali tiga. Yang salah satunya adalah awaladin solihin yad'ulah, atau anak soleh yang senantiasa mendoakannya, yang senantiasa beristighfar untuknya. Dan yang ketiga, kalaulah hamba Allah yang bertakwa tadi, ia memperoleh nikmat berupa kesehatan, ia jadikan kesehatan ini untuk berbuat baik, menyebarkan kebaikan, membantu manusia, menolong orang lain, dan ia jadikan waktu dan saat-saatnya hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira buat kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka sesungguhnya kebaikan itu adalah untuk kalian sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa kepada kita, yang salah satunya adalah waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku ini tambahan dari setiap kebaikan. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan, dari hembusan napas yang kita miliki, maka ini akan menjadi pahala dan akan Allah subhanahu wa ta'ala balas sekecil apapun kebaikan itu. Sedangkan yang kedua, bagi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang kufur, mereka menjadikan semua nikmat yang didapatkan ini, semua nikmat yang mereka peroleh ini hanya untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ketika mereka mendapatkan harta, maka mereka berpoya-poya dengannya, maka mereka berhura-hura dengannya. Mereka jadikan kehidupan mereka hanya dari pesta dan pesta. Kabar buruknya wahai kaum muslimin, harta yang kita dapatkan
ada dua pertanyaan yang akan diajukan. Dari mana harta ini diperoleh dan kemana harta ini dihabiskan? Kalaulah misalnya harta ini diperoleh dari jalan yang halal, maka satu pertanyaan lagi yang harus kita lewatkan. Kita harus bisa mengakuin, kita harus bisa mempertanggungjawabkan kemanakah harta ini kita habiskan. Jikalau kita habiskan di jalan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh azab yang pedih akan menanti kita. Kalau kita mendapatkan nikmat berupa hadirnya sang buah hati, lalu kita didik dia hanya untuk menjadi hamba dunia, menjadi pengejar dunia, hanya untuk menjadi popularitas dunia, kita jadikan mereka anak-anak dunia. Kabar bahagianya wahai saudaraku, kita akan berbangga nanti ketika kita melihat keberhasilan mereka. Tapi kabar buruknya, kita akan sangat sulit untuk mendapatkan bakti mereka. Karena tak mungkin anak itu baik kalau ia tak kenal dengan agama. Kalau kita meninggal dunia, maka kita tak akan bisa mendapatkan doa-doanya. Karena dari mana ia tahu doa-doa kalau ia tak mempelajari agama? Karena kita tak mengenalkannya. Lalu kalau mereka mendapatkan kesehatan, mereka jadikan kesehatan ini dalam rangka menumpuk dosa, berbuat maksiat, berbuat durhaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kabar buruknya wahai kaum muslimin, setiap keburukan yang kita lakukan, maka keburukan ini akan kembali kepada kita. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat keburukan, maka kalianlah yang pertama kalian akan mendapatkan dari keburukan yang kalian lakukan ini. Oleh karena itulah wahai saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, sekarang pilihan ada di tangan-tangan Anda. Apakah Anda ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan kepada kalian begitu banyak kebaikan? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Luqman ayat yang ke-12, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi." Siapa saja yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Karena rasa syukur itu akan kembali kepada kita. Berupa apa? Berupa janji Allah Subhanahu wa taala, tambahan nikmat dari nikmat-nikmat yang lainnya. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim di ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur, maka aku tambahkan lagi nikmat-nikmat yang lainnya untuk kalian. Kalau Anda menjadi hamba Allah yang kufur, tak mau mengakui dengan semua nikmat ini, tak bersyukur dengannya, dan kalian mengkufuri nikmat ini, ingatlah, setiap keburukan yang kita lakukan, maka keburukan ini akan kembali kepada kita. Kabar buruknya, ketika kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang kufur, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau seandainya kalian menjadi hambaku yang kufur, tak mau mengakui, tak tahu berterima kasih, tak bersyukur dengan nikmat yang telah aku berikan, ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya azabku teramat sangat pedih. Sesungguhnya siksaku teramat sangat pedih. Siksakah yang akan kita dapatkan, atau nikmat-nikmat yang lain yang lebih banyak akan kita peroleh? Semuanya kembali kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Pilihan ada pada Anda wahai kaum muslimin, pilihan ada kepada kita semua. Menjadi hamba Allah yang bersyukur atau menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang kufur. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.